Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang kami muliakan dan yang kami taati seluruh ahlu baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadiran aw ghaiban fi hadal majlis, dan juga para seluruh syarifah dimanapun beliau berada, khususnya guru mulia kita Al-Habibina Habib Abu Bakar bin Ja'far Al-Kaf selaku pimpinan Majelis Rasulullah Penajam Pasir Utara dan juga pengasuh Pondok Pesantren Darun Nabi. Mudah-mudahan beliau seluruhnya oleh Allah diberkahi umurnya, dimudahkan segala urusan-urusan dakwah beliau, dimudahkan pintu-pintu rizki beliau, dan mudah-mudahan seluruh keturunan beliau oleh Allah dijadikan anak-anak yang saleh dan salihah. Amin Allahumma amin. Dan juga yang kami muliakan dan yang kami hormati seluruh para guru-guru, para asatid. Alhamdulillah kita kehadiran guru Hanif dan juga pada guru-guru yang lain, Guru Yudi, Ustadz Hasbullah, Ustadz Mu'ti, dan juga Ustadz-Ustadz yang lain yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu nama beliau, dan tak mengurangi kemuliaan dan takdim kita kepada beliau semuanya. Wa khususan kepada sahibul majlis, itu Guru Burhanuddin sebagai tuan rumah yang tidak henti-hentinya beliau senantiasa mengajak kepada kita untuk berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan beliau semuanya oleh Allah, khususnya sahibul majlis oleh Allah, diberkahi keluarganya oleh Allah, dijabah seluruh doa-doanya oleh Allah, dimudahkan rizki-rizki beliau oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan selalu Allah subhanahu wa ta'ala jaga keluarganya, dan Allah jadikan putra-putri beliau semuanya menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Amin Allahumma amin. Dan juga para hadirin aparatur negara dari sipil ataupun Polri, TNI dan lain sebagainya, yang tidak bosan-bosannya beliau istiqomah hadir di tempat ini. Mudah-mudahan beliau senantiasa oleh Allah tetap diberikan kesehatan, keistiqomahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan juga yang kami banggakan para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh ucapan syukur kita kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini adalah ucapan yang paling indah, ucapan yang paling luar biasa, karena dengan nikmat dan rahmatnya lah kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikumpulkan di tempat ini, dihimpun oleh Allah subhanahu wa ta'ala di majelis ini, karena adalah takdir yang tidak semua Allah takdirkan kepada umat manusia. Kita oleh Allah ditakdirkan berkumpul di tempat yang baik, bersama-sama dengan orang yang baik, maka insya Allah kelak pun juga akan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tidak pernah terhenti, selalu terhadir indah untuk junjungan kita baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikutnya ila yaumil qiyamah, dengan harapan dan mudah-mudahan hadirin kita semua oleh Allah senantiasa mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita senantiasa selalu mendapatkan doa indah daripada pengasuh majelis ini, yaitu dijumpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kita dipanggil oleh Allah yaqdzatan au manaman, baik terjaga ataupun dalam mimpi. Mudah-mudahan sebelum roh kita dipanggil oleh Allah, kita dijumpakan dengan baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin.
Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah. Tidak henti-hentinya kita senantiasa ditakdirkan menjadi orang yang istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah Bapak Ibu lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Bayangkan Bapak Ibu, keistiqomahan kita di majelis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala khairun min alfi karamah, lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Kita bersyukur kepada Allah hingga hari ini kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keistiqomahan ini terus Allah berikan kepada kita hingga hayat menjemput kita. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul di tempat ini bukanlah karena undangan panitia. Bukanlah karena undangan siapa-siapa. Tapi dorongan kita bisa hadir di majelis mulia ini karena semata-mata ada rasa mahabbah yang mendalam kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa setiap malam Selasa diperdengarkan oleh guru-guru kita alunan pujian-pujian indah untuk baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga majelis ini semakin malam semakin larut, semakin tumbuh rasa rindu dan cinta kita kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur bisa hadir di majelis ini. Hati kita yang gersang selama 1 minggu disiram kembali dengan lantunan-lantunan indah dari guru-guru kita. Kita seakan-akan dibawa dan diingatkan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita seakan-akan dibawa dan diingatkan bagaimana kehidupan baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan pada saat itu, bagaimana baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga insyaallah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan pulang nanti dari majelis ini, dalam hati kita akan tumbuh rasa mahabbah kepada Rasulullah, rasa cinta kepada baginda Rasulullah dan seluruh zuriyahnya, cinta yang luar biasa, cinta yang sangat dalam. Hal ini wajar Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya cinta yang dalam kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena jauh-jauh hari sebelumnya Rasulullah sudah lebih dulu menangis karena rindu kepada kita semuanya. Berabad-abad yang silam, berabad-abad yang lalu hadirin, Rasulullah menangis tidak lain karena rindu ingin berjumpa dengan kita, ingin berjumpa dengan kita sekalian. Saat Rasulullah SAW ada satu majlis dengan para sahabat-sahabatnya, Rasulullah menangis terurai air mata mulia beliau. Lima bagika ya Rasulullah, kata sahabat, ya Rasul, apa gerangan yang membuat engkau menangis? Apa gerangan yang membuat butiran-butiran air mata indahmu menetes? Apa gerangan ya Rasulullah yang membuat engkau sedih? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, saya menangis karena saya rindu kepada kekasihku. Karena saya rindu kepada kekasih-kekasihku, kata Rasulullah. Kemudian sahabat berkata, ya Rasulullah, nahnu ahbab. Kami, bukanlah, tidaklah kami, atau tidakkah kami ini adalah kekasih-kekasihmu ya Rasul? Bukankah kami yang berkumpul bersama engkau di sini adalah kekasih-kekasih engkau ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Lah, kalian bukan kekasihku. Antum ashabi. Kalian bukan kekasihku, tapi kalian adalah sahabat-sahabatku, kata Rasulullah. Kekasihku adalah kaumun ya'tuna min ba'di tu'minuna bi wa lam yarawni.
Kekasihku adalah, kata Rasulullah, mereka-mereka yang nanti datang setelahku, kata Rasulullah. Mereka tidak pernah melihatku, tapi mereka beriman kepadaku. Bapak Ibu, pernahkah kita melihat Rasulullah? Pernah? Ada yang pernah, cuma tidak ngaku. Ada ini. Terasa misalnya. Pernahkah kita melihat wajah Rasulullah? Tidak. Secara langsung tidak. Mimpi bisa. Kita tidak pernah melihat sosok Rasulullah secara langsung. Kita tidak pernah melihat fisik Rasulullah secara langsung. Kita tidak pernah mendengarkan kalam Rasulullah secara langsung. Tapi kita diperintahkan sholat tanpa banyak bertanya, sami'na wa ta'na, kita laksanakan. Kita diperintahkan puasa oleh Rasulullah, kita melaksanakan puasa sami'na wa ta'na tanpa bertanya siapa yang menyuruh, seperti siapa, seperti apa yang menyuruh. Iman Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iman yang luar biasa. Nyawa menjadi taruhan dengan iman yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah iman Bapak Ibu sekalian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita tidak pernah memandang wajah Rasulullah, yang kita tidak pernah mendengarkan kalam langsung Rasulullah, dihargai dengan harga mahal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa harganya? Diangkat oleh Rasulullah sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Diangkat oleh Rasulullah sebagai kekasih-kekasihnya. Kekasih ini Bapak Ibu kedudukannya lebih tinggi daripada sahabat. Kekasih lebih tinggi kedudukannya daripada teman. Ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua ada di akhir zaman, tidak pernah memandang Rasulullah, tidak pernah melihat Rasulullah, tapi cinta kita kepada Rasulullah tidak pernah sedikit pun diragukan. Alhamdulillah. Inilah dorongan yang membuat kita datang ke tempat ini. Kita senantiasa dipupuk, dihujani dengan syair-syair indah, dengan pujian-pujian indah dari guru-guru kita. Kita meneteskan air mata ingat kepada Rasulullah, bagaimana perjuangan Rasulullah, bagaimana cintanya baginda Nabi Allah Muhammad SAW mengalahkan cinta Rasulullah kepada keluarganya. Ini nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita yang berupa mahabbah. Coba bayangkan Bapak Ibu kalau tidak karena cinta kepada Rasulullah yang dari pedalaman Babulu Laut datang ke tempat ini, yang dari tempat terpencil Dongwa bisa datang ke tempat ini, belum lagi dari tempat-tempat yang jauh datang ke tempat ini. Tidak ada niatan yang lain kecuali hati agar tertanam semakin dalam cinta kepada Rasulullah. Tidak ada maksud yang lain, karena semata-mata kehadiran kita ke tempat ini rindu ingin berjumpa dengan Rasulullah. Kita disuguhkan dengan syair-syair indah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, seakan-akan kita ada di samping Rasulullah, seakan-akan kita satu majelis dengan Rasulullah. Subhanallah, ini gambaran hati yang di dalamnya ada mahabbah yang dalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sepantasnya dan sepatutnya kita menangis juga karena rindu Rasulullah. Kenapa? Rasulullah berabad-abad yang lalu meneteskan butiran-butiran air mata indah beliau karena rindu kepada kita, maka sewajarnya pun juga kita menangis karena rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kisah disebutkan pada zaman Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, pada saat Syekh Abdurrahman Ad-Dibai bersama rombongan ingin ziarah ke Madinah, ingin berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siap-siap rombongan besar beliau akan berangkat ke Madinah.
kendaraan sudah disiapkan, bekal-bekal sudah disiapkan, rombongan sudah dihitung, semua siap berangkat, tinggal menunggu instruksi. Tiba-tiba Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, datang anak kecil yang kurang lebih usianya 8 tahun. Tiba-tiba datang di hadapan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, bila berkata, "Ya Syekh, rombongan ini mau kemana?" Memangnya ada apa? Rombongan ini mau ke Madinah, jauh berhari-hari sampai ke sana. "Ya Syekh, saya mohon izin ingin ikut rombongan ini." "Mau apa?" "Mau berjumpa dengan Rasulullah, karena saya rindu kepada Rasulullah." Bayangkan Bapak Ibu, anak usia 8 tahun dalam hatinya sudah ada rasa mahabbah yang luar biasa kepada Rasulullah. Bagaimana respon Syekh Abdurrahman Ad-Dibai? "Ya hai anak, hai bocah, kamu masih umur 8 tahun. Nanti kalau kamu ikut merepotkan kami di jalan. Kamu nanti di jalan rewel, nangis ini itu. Ini perjalanan luar biasa." Apa kata sang anak? "Ya Syekh, kami ikut. Tetap kami ikut. Kenapa? Saya rindu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Akhirnya apa hadirin yang dimuliakan Allah, maksa-maksa si anak tetap oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai tidak diizinkan. Kenapa? Karena masih bocah, kurang lebih usianya kelas 1 atau kelas 2 SD lah. Akhirnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai berangkat. Sementara anak yang usia 8 tahun tadi tidak diizinkan ikut. "Kamu tidak boleh ikut, tetap tidak ikut. Takut mengganggu perjalanan mulia ini." Akhirnya rombongan berangkat. Rombongan besar berjalan 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari kurang lebih di perjalanan sampai rombongan besar ini ke Madinah. Setelah sampai di Madinah hadirin, rombongan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai ziarah ke makam Rasulullah, berdoa, bermunajat, menyampaikan kerinduan beliau kepada Rasulullah. Tiba-tiba di tengah-tengah beliau ada di makam baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak kecil yang 1 minggu yang lalu mau ikut tidak diizinkan, tiba-tiba ada di depannya. "Subhanallah, bocah, kenapa kamu di sini? Kamu ikut siapa? Dari mana? Bersama siapa?" Subhanallah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, dengan kalimat yang polos, dengan kalimat yang jujur, si bocah ini berkata, "Ya Syekh, saya ikut rombongan jenengan." "Loh di mana? Ikut di mana? Kemarin kan gak diajak." "Saya ikut rombongan jenengan. Di saat rombongan jenengan saya tanpa minta izin naik ke salah satu bawaan jenengan, peti yang kosong, saya masuk ke dalam peti. Masuk ke dalam peti, selama 7 hari ada di dalam peti." Kemudian Syekh Abdurrahman Ad-Dibai berkata, "Subhanallah, kamu 7 hari 7 malam ada di dalam peti. Luar biasa. Yang saya pikirkan," kata Syekh, "yang saya pikirkan," kata Syekh, "kamu di dalam peti, yang saya pikirkan bukan kamu perjalanan 7 hari 7 malam di dalam peti, tidak. Tapi yang saya pikirkan kamu selama 7 hari 7 malam di dalam peti itu apa yang kamu makan, apa yang kamu minum." Coba bayangkan Bapak Ibu, padahal kita 1 hari saja nggak makan bingung. 1 hari nggak makan, buka HP COD. Ada COD sekarang Bapak Ibu ya. Apa COD itu? 7 hari 7 malam di dalam peti tertutup tanpa makan dan minum. Kamu bagaimana di dalam tanpa makan dan minum, kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Bagaimana Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sang bocah dengan polosnya menjawab, "Ya Syekh, saya di dalam peti 7 hari 7 malam oleh Allah dilupakan rasa lapar saya, dilupakan rasa haus saya. Kenapa? Karena saya lebih rindu berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga rasa lapar saya lupa, haus saya lupa. Karena apa? Karena lebih kencang rasa rindu dan cinta berjumpa dengan baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam."
Subhanallah Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, anak usia 8 tahun rindunya kepada Rasulullah luar biasa, cintanya kepada Rasulullah luar biasa. Kemudian si anak mengambil tanah yang ada di hadapannya. Kemudian tanah yang dipegang dipegang. Kemudian beliau bertanya, "Ya Syekh, apakah benar tanah ini dulu pernah diinjak kaki mulia Rasulullah? Apakah benar tanah ini ya Syekh pernah diinjak oleh kaki mulia Rasulullah?" Maka Syekh Abdurrahman Ad-Dibai berkata, "Benar nak, tanah ini dulu pernah diinjak kaki mulia baginda Rasulullah. Kemudian tanah yang dipegangnya dicium. Kemudian si anak tadi pingsan dan meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Mencium bekas tanah yang pernah diinjak oleh makhluk yang dicintainya, merasa hajatnya dijabah oleh Allah, merasa keinginannya terpenuhi oleh Allah, doa-doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa benar dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala, diciumnya tanah itu, pingsan meninggal dunia. Makanya Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang soleh, kalau Bapak Ibu pernah ibadah umroh, pernah menunaikan ibadah haji, banyak orang-orang soleh, tembok-tembok dipegang, tembok-tembok dicium, kelambu-kelambu dicium, dinding-dinding Ka'bah dicium. Bukan mencium dindingnya Bapak Ibu, bukan mencium kelambunya, tapi apa? Dinding-dinding mulia, kelambu-kelambu mulia dulu pernah dipegang oleh Rasulullah. Jangan sedikit-sedikit musyrik, sedikit-sedikit musyrik. Musyrik enggak semua itu. Ini kecintaan kepada baginda Rasulullah. Bagaimana hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah anak itu wafat, maka dikuburkanlah anak itu. Karena anak itu bukan berasal dari penduduk Madinah. Aturan pada waktu itu harus dimakamkan di luar Madinah, maka dimakamkan di luar areal Madinah. Kemudian rombongan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai melanjutkan perjalanannya ke Makkatul Mukarramah untuk menyempurnakan ibadah umrohnya. Dengan rombongan yang lain disempurnakan ibadah umroh beliau. Setelah semua sempurna ibadah umroh beliau kembali lagi ke Madinah, ingin pulang kampung, ke kampung halaman beliau. Kemudian setelah sampai di Madinah, hadirin, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai ingat, kalau kemarin ada anak yang dimakamkan di sini, kalau kemarin ada anak yang wafat dimakamkan di tempat ini, maka makam itu didatangi oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai sebelum beliau pulang kampung, pamitan dan mendoakan makam si anak tersebut diziarahi oleh beliau dan rombongannya. Hadirin subhanallah, setelah rombongan itu sampai ke makam si anak kemarin, dicari Bapak Ibu, mana makam kemarin, tidak ada bekasnya sama sekali. Gundukan kemarin yang masih baru, tanah kemarin yang masih baru tidak nampak di hadapan beliau. Beliau bingung cari, kemarin ada di sini, sekarang makam di mana kok tidak nampak, tidak kelihatan, kok pindah tempat. Dicari Bapak Ibu, dicari, ditanya sana sini, ternyata subhanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ternyata makam si anak bocah usia 8 tahun tersebut bergeser dari tempat semulanya, bergeser mendekati makam baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi. Hidupnya rindu kepada Rasulullah, matinya pun juga masih rindu kepada Rasulullah. Hidupnya ingin berjumpa dengan Rasulullah, mati pun juga ingin berjumpa dengan Rasulullah. Hidupnya ingin dikumpulkan dengan Rasulullah, mati pun juga ingin dikumpulkan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Ini Bapak Ibu, ini yang dia katakan oleh potongan syair Syekh Abu Bakar bin Salim la'ala sawab. Beliau dalam syairnya mengatakan, ayyuhal asyik in kunta sadiq lissiwa farik.
Hai orang-orang yang rindu kepada baginda Rasulullah, hai orang-orang yang rindu kepada baginda Rasulullah, in kunta shadiq, jika rindumu benar, jika rindumu jujur, kata beliau. Artinya benar-benar rindu, benar-benar cinta kepada Rasulullah, lisiwa farik, maka selain Rasulullah tinggalkan. Selain Rasulullah tinggal bayangan-bayangan, selain Rasulullah tinggalkan bayangan-bayangan yang tidak ada hubungannya dengan Rasulullah, tinggalkan. Kalau memang benar-benar cinta kita benar jujur kepada baginda Rasulullah, ini dibuktikan oleh si anak, sehingga lapar selama 7 hari tidak dia rasakan, haus selama 7 hari tidak dihiraukan. Kenapa? Yang nampak adalah berjumpa dengan Rasulullah, yang diinginkan adalah berjumpa dengan Rasulullah, sehingga lapar tidak dirasakan, haus tidak dirasakan, ngantuk tidak dirasakan, lelah tidak dirasakan. Ini benar-benar jujur cinta si anak usia 8 tahun. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan kehadiran kita bersama pada malam hari ini dan malam-malam yang lain, insya Allah dengan diperdengarkan syair-syair pujian kepada baginda Rasulullah, syair-syair indah itu mengingatkan kita kepada baginda Rasulullah, mengingatkan kita cinta yang betul-betul oleh Allah dipertanyakan, jujur tidak cinta kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita sepulang dari majelis ini, cinta kita kepada baginda Rasulullah adalah cinta yang jujur, cinta yang benar-benar, cinta yang sesungguhnya. Karena cinta yang sesungguhnya inilah nantinya akan dikumpulkan benar-benar oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai. Sebagaimana para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat ya Rasul? Kemudian Rasul menjawab, apa yang kamu persiapkan tentang kiamat, kok kiamat ditanya-tanya? Maka sahabat berkata, la sya' ya Rasul, gak ada yang kami persiapkan ya Rasul, kecuali saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasul mengatakan dengan kalimat yang sangat indah. Kalimat ini disukai oleh para sahabat-sahabat Rasulullah yang lain. Apa kata Nabi? Antah ma'aman ahabbta, kamu nanti akan dikumpulkan oleh Allah beserta dengan orang yang kamu cintai. Kita cinta kepada Rasul, mudah-mudahan kita dikumpulkan kelak oleh baginda bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada Rasulullah, mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah bersama-sama dengan baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua, khususnya saya pribadi dan keluarga. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.